Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah di kediaman Bapak Irwantaha Haji Idris bin Baso. Dipersilakan untuk dapat merapatkan saf ke depan, dan untuk jemaah perempuan tempat duduknya di sebelah kanan kiri saya, sedangkan jemaah laki-laki duduknya di sebelah kanan saya. Dan untuk menjadi perhatian jemaah sekalian agar dapat memberi jarak antara laki-laki dan perempuan, sekaligus untuk tempat lewat jemaah-jemaah yang baru datang. Masih bisa satu sop, masih banyak loh. Sekali lagi kami di kediaman Bapak Irwantaha Haji Idris bin Baso. Kami persilakan untuk para jemaah yang masih berada di luar untuk dapat memasuki aula atau tempat duduk yang telah kami sediakan. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah.
وسرور قد تجدد يا نبي واستطيعوا بجمالك فكافي الحسن تفرد مستمرين ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المحمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا lahul asma'ul husna wasifatul ulia huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim ahmaduhu ala ma'an'am ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hormati Sultan Pontianak ke-9 Yang Mulia Sri Paduka Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri bin Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri, yang kami muliakan dan yang kami hormati Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Yahya Al-Haddad, alumni dari Hadramaut, Yaman, yang kami muliakan dan yang kami hormati Kepala Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Bapak Marhasan Abdullah, yang kami hormati tuan rumah peringatan Maulid Baginda Rasulullah SAW 1444 Hijriah, yaitu Bapak Irwan Taha Haji Idris bin Basok, yang kami hormati
pimpinan Majelis Al-Khairat Habib Khairul bin Hasan Al-Kabri, yang kami hormati dan yang kami muliakan pimpinan Majelis Anwarul Hidayah Ustadz Ibrahim Sahlan beserta segenap jamaah, yang kami hormati dan yang kami muliakan pimpinan Majelis Jamiatus Salam Syekh Budiman Shah beserta segenap jamaah, yang kami hormati dan yang kami muliakan pimpinan Majelis Al-Muhajirin atau pengurus Surah Al-Muhajirin Ustadz Wasim beserta segenap jamaah. Dan kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, permohonan maaf kami sampaikan atas nama tuan rumah dan panitia bila mana dalam penyambutan kami terdapat kekeliruan, kesalahan dari ucapan maupun tingkah laku, dari penyediaan tempat konsumsi dan lain sebagainya. Kami ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Inilah kami dengan segala kemampuan kami. Bila pun ada kebaikan dalam hal ini semata-mata datangnya dari Allah. Dan bila ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, ini semata-mata karena kelemahan diri kami sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama, alhamdulillah hadir di sini, yaitu Sultan Sarif Mahmud bin Al-Qadi, sarjana hukum beserta rombongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau dan mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan ke apa yang dilakukan oleh beliau beserta rombongan. Dan yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama, Al-Habib Muhammad bin Yahya Al-Haddad. Alhamdulillah, walaupun di tengah kesibukan beliau pada malam hari ini, kita bersyukur karena beliau selalu hadir dalam majelis salawat, majelis ilmu, apalagi dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan urusan beliau dan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah tentunya untuk menyampaikan agama yang kita cintai pada saat ini. Dengan segala hormat kami silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi sayyidina Muhammadin ya salam salimna bihaqqi sayyidina Muhammadin. Yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi, Sayyidul Hajjat Bapak Irwan Taha dan Bapak Idris bin Basir. Mohon maaf yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, mukarram
Al-Ustaz Al-Habib Syed Muhammad bin Yahya Al-Haddad, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pal 9, Bapak Mar Hasan Abdullah, wabil khusus yang saya hormati para habaib, para alim, ulama, para asatidz, para kiai, ustazah, ustaz, masaid, yang mohon maaf semua tamu-tamu baginda Rasulullah SAW yang saya hormati, dan mohon maaf juga tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Jadi pada malam hari ini semua yang hadir, yang mengikuti acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, semuanya insya Allah akan diberi kesehatan, akan dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang belum bisa hadir dikarenakan sakit atau dikarenakan kesibukan pekerjaan, kita doakan juga semoga beliau diangkat penyakitnya, dan yang bekerja insya Allah akan dipermudahkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini saya bisa hadir di sini yang baru pertama kali. Alhamdulillah saya mendapat saudara lagi di sini. Alhamdulillah. Maka dari itu saya berterima kasih kepada panitia pelaksana telah mengundang saya sehingga saya bisa hadir malam ini perdana bagi saya, bisa sampai di Desa Pal 9. Alhamdulillah. Saya berterima kasih sekali lagi kepada panitia penyelenggara acara Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah tadi saya lihat tadi itu di pinggiran ini banyak kena terbias hujan aja. Mungkin banyak yang basah kali tadi. Kemungkinan kerudungnya pun banyak yang basah. Tapi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak yang kena hujan bukan akan menjadi penyakit. Semuanya akan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan takut kena hujan air dulu ya. Kecuali hujan batu kalau hari ini aman. Dan begitu juga khusus untuk bapak-bapak, sebelum penceramah kita atau yang beri tausiah pada malam hari ini, saya minta kepada bapak-bapak, tolong kita hargai baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita maulidkan pada malam hari ini. Saya minta kepada bapak-bapak untuk istirahat sejenak, merokok. Setelah itu silakan. Mau merokok satu pak pun tidak apa-apa kok setelah selesai acara maulid ini. Tidak lama, paling 2-3 jam lah penyampaian tausiah ini. Tidak rugi kita mendengar sampai 2-3 jam. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak dekat lagi rumahnya, kan saya jauh sana. Sampai hadir di sini. Kenapa? Karena saya akan kehadiran ini saya bisa untuk mendapat ilmu dari beliau nih nanti, Habib Muhammad. Ilmu yang dikasihkan kepada kita nanti, inilah yang akan kita terapkan untuk anak saudara kita maupun keluarga kita yang tidak bisa hadir tadi. Insya Allah semuanya mendapat keberkahan. Jadi untuk malam hari ini saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tetap adik-adik, tetap berada di tempat. Insya Allah kita akan banyak mendapat ilmu dari beliau.
akan beliau kasihkan kepada kita di malam yang penuh berkah ini, insya Allah. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk semua yang hadir pada malam hari ini, lebih kurangnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembutkan hati dengan sholawat, luruskan jalan dengan mengikuti kalam ulama pewaris para nabi. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya adalah acara inti hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Yahya Al-Haddad. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Yahya Al-Haddad dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fali Rabbi kullu hamdin, segala pujian hanya milik dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla ayyahsurahul ad, pujian yang agung, pujian yang mulia, pujian yang tidak bisa dihitung dengan jumlah dan bilangan. Idhabana biwujudin, karena Allah telah memberikan kepada kita anugerah, hadiah yang begitu besar, yang begitu istimewa. Al-Mustafa Al-Hadi Muhammad, seorang Nabi yang terpilih, Nabi yang memberikan petunjuk kepada kita semua, kecintaan kita, kesayangan kita, juru selamat kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ahlan, selamat datang ya Rasulullah di daerah, di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Bika inna bika nus'ad, dengan engkau ya Rasulullah kami akan bahagia di dunia sampai akhirat, amin. Wa bijahihi ya ilahi, berkat kemuliaan, berkat keagungan, berkat kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jud wa balligh kulla maqsad. Saya yakin yang hadir malam hari ini semua datang ke sini membawa hajat-hajat yang begitu banyak. Insya Allah pulang dari sini hajat-hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah tidak otomatis ini. Jamaah daerah apa? 49 ya? Kurang otomatis. Kalau sebut nama Nabi Muhammad itu wajib sholat, wajib, bukan sunnah lagi, wajib, harus otomatis. Kalau ada orang salam, assalamualaikum, jawabnya jangan bengong-bengong, dijawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang bersin, alhamdulillah, jawabnya gitu. Ada orang sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, le, bedoreng dulu. Harus otomatis, umat Islam harus otomatis. Kalau di masjid ada tok lewat langsung, ini ada orang tok masjid lewat senyum. Kenapa senyum Pak? Iya, senyum kan sedekah dia bilang. Ini kurang ajar. Harus otomatis ya. Nanti ini ceramah, setiap disebut nama Nabi Muhammad, antum semua sholawat. Setuju apa enggak ini? Tadi Sultan sudah ngasih izinnya, ceramahnya 3 jam. Tuh, Sultan siap, masa antum enggak siap? Siap ini? Antum siap, anak sama Sultan balik dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ceramah biasanya
1 jam maksimal. Biasanya 1 jam itu pakai kursi, karena tidak ada kursi, berdiri, kakinya sudah semut-semut. Jadi malam ini ceramahnya didiskon. Diskon sekarang sudah jam 9:17. Berarti saya stopkan ceramahnya pas kan jam 1, insya Allah kita pulang semuanya. Setuju apa enggak ini? Nanti ceramahnya kalau lama-lama nanti keluar tulisan di jidat ibu-ibu, memori penuh, pengiriman gagal, percuma. Lebih baik yang sedikit, singkat, padat, insya Allah. Siapa pandai ini? Ini mikrofonnya bagus ini. Ini saya apresiasi sama panitia, masya Allah luar biasa. Walaupun tadi agak takut-takut sedikit karena hujan, dan sekarang hujannya sudah reda, alhamdulillah. Ini barokah kehadiran Sultan pada malam hari ini yang kita muliakan, Sultan Mahmud Melvin bin Sultan Syarif Abu Bakar Al-Gadri. Dan saya yakin dengan kehadiran Sultan kita malam hari ini mengundang datuk-datuk beliau, dan insya Allah Sultan Abdurrahman Al-Gadri Batu Layang yang kita sering ziarahi, insya Allah beliau hadir karena cucunya hadir, kakeknya juga hadir. Habib Hussein Al-Gadri Mempawa juga insya Allah hadir ruhnya malam hari ini, karena mengawal daripada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Banyak para anak cucu Rasulullah datang ke sini, dan ini diantara cara untuk menghadirkan Rasulullah di majelis, undang anak cucunya. Kalau ada anak cucunya, kakeknya pasti datang. Terus dijaga adabnya. Makanya tadi saya lihat, dan sekarang terjadi lagi, agak geseran dikit. Ini maulidan bukan dandutan ini. Ayo, tidak usah gepet-gepet. Ini ada yang pakai cadar, ada yang pakai, tidak usah gepet-gepet. Agak geser. Yang laki geser dikit, ini geser dikit. Ini majelis Pak Bu, kalau tidak hadir Rasulullah, ngapain dibikin majelis ini? Ini inti majelis Rasulullah. Hadir Rasulullah. Kalau bahasanya orang Hadramut itu, orang Tarim itu ada nama makanan, namanya makanan begom. Itu tuh seperti sayur tidak dikasih garam, hambar. Ini majelis kalau tidak ada Rasulullah, hambar. Percuma pentasnya bagus, mikrofonnya ajib, amplopnya tebal kan ya? Tapi Rasulullah tidak hadir, percuma. Sia-sia kita pulang. Makanya jaga adab. Tadi Sultan udah ngasih tahu juga, jangan merokok. Ya, jangan merokok. Nanti rokoknya di jamak takhir katanya, tadi 1 pak langsung nggak masalah. Sekarang jaga adab. Kemudian laki perempuan jangan dekat-dekat, kalau bisa dikasih pembatas. Nanti ke depan lagi bikin acara, laki perempuan harus dibatasi, biar betul-betul Nabi Muhammad hadir malam hari ini. Tadi kita sudah baca maulid, tadi dibacakan oleh Al-Ustadz Ibrahim, Masya Allah. Kemarin juga saya hadir di majelis beliau, pimpinan majelis Anwarul Hidayah. Kemudian dihadiri juga Al-Habib Hadi. Ini Habib samping saya ini Bu, ini bukan orang Pontianak, ini orang Pasuruan, Jawa Timur. Cuman begitulah hebatnya budak-budak Pontianak, akhirnya kawin sama orang Pontianak. Karena orang Pontianak ini Masya Allah melekat dari 2013 beliau di sini dan tinggal di sini, buka majelis, Masya Allah luar biasa suara beliau ajib. Al-Habib Hadi ini tapi udah kawin ya, bukan jomblo ini. Jadi jangan berharap lebih. Ini Habib Hadi, marganya BSA. BSA itu bin Syekh Abu Bakar. Ada satu marga di kalangan habaib namanya bin Syekh Abu, singkatannya BSA. Antum BSA juga semua ini, bin Sayyidina Adam. Betul, bin Sayyidina Adam. Kalau ini bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Sultan Mahmud Melvin juga panjang umur, sehat walafiat. Ustadz Ibrahim begitu juga, Ustadz Yudi juga yang ngundang saya. Beberapa hari kemarin beliau ngundang, mau ke rumah tapi saya tidak ada di rumah.
Kemudian siapa lagi? Pak Kades kita, Pak Kelebun kita. Siapa anak Pak Nur Hasan? Nur Hasan apa Mar Hasan? Mar Hasan. Dulu sering jumpa sholawatan. Sekarang nggak tahu kemana. Beliau mainnya di mana sekarang? Baru ketemu lagi malam hari ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sahibul Bait ini banyak para asatid, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Irwan, bukan Taha, Toha. Kemudian Bapak Haji Idris Basu. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam ala man biwujudihi wujidal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud wa tahaqqaqa asma ma'anil wujud sayyiduna wa maulana Muhammad sahibul liwa'il ma'bud wal hawdil mawrud wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الموعود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. رب يسر ولا تعسر رب كمل بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب. Hitung dari sekarang jam 10 atau jam 10 lewat kita stop ini majelis. Betul? Ini dikasih kopi ini kayak suruh lama ini. Baru keluar kopinya ini, Masya Allah. Ini tadi Sultan bilang ke saya, ini hebat orang bikin semangka ini kayak apa ini kalajengking. Ini kalajengking. Ini apa Beb? Kepiting. Ini buaya darat banyak ya. Ada buaya darat sini. Ada semua malam hari ini, Masya Allah. Bulan Maulid ini kumpul semua, pejabat kumpul, habaib kumpul. Ini udah keluar bulan Maulid padahal ini. Sekarang sudah bulan Rabiul Akhir. Bulan Maulid sudah berlalu, tapi Nabi Muhammad terus ada di hati kita. Terus kita ingat Nabi, terus kita kenang Nabi. Tidak terbatas setahun sekali, tidak terbatas sebulan sekali. Setiap detik kita ingat terus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sholat gerhana bulan enggak? Oh enggak. Sibuk apa di sini? Ngurus tarif ini. Ibu-ibu ngurus nasi kotak. Ada nasi kotak Sat? Ada. Apa lauknya? Enggak tahu. Tadi sholat gerhana bulan. Kebetulan saya mimpin juga tadi khutbah di Kota Baru. Bulan bisa gerhana, bisa hilang cahayanya. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang maulid yang kita baca, yang insya Allah beberapa hari lagi ada haul di kota Solo, di Jawa Tengah. Kata beliau mengatakan, ma'ana damarun ma bada ghabat wala batari. Kami punya bulan yang tidak pernah gerhana sama sekali. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Sumrah, dia mensifatkan Nabi Muhammad, dia mengatakan, nadartu ila Rasulillah fi lailatin muqmirah
faja'altu andur ilaihi wa ilal gamar falahu wa indi ahsan minal qamar. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku pernah melihat Rasulullah, aku lihat wajah Rasulullah, aku lihat bulan purnama. Aku lihat Rasulullah, aku lihat bulan purnama. Tak kala aku bandingkan dua ini, demi Allah, pesona kegantengan Nabi Muhammad, pesona indah cahaya Nabi Muhammad mengalahkan daripada pesona bulan purnama. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada orang yang paling ganteng mukanya dan akhlaknya kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit motivasi untuk Sahibul Bait khususnya. Kalau di Madura, Masya Allah luar biasa, setiap rumah pasti ngadakan maulid dan sudah wajib itu maulid. Kalau kita ini kan rata-rata kadang sumbang-sumbangan di masjid ngadakan. Padahal maulid itu harus di rumah masing-masing, kita mengeluarkan harta sendiri, berkorban sendiri untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Irwan Taha dan Bapak Idris. Ini apa ini? Saudara apa? Hah? Orang tua. Yang Irwan, orangnya yang mana ini? Oh beliau ini, Masya Allah luar biasa. Ini rumahnya, betul. Ini halaman rumahnya, Masya Allah. Ini ada satu cerita, dan antum boleh cek cerita ini ada di dalam kitab Syaraful Anam. Maulid Syaraful, maulid banyak. Ada maulid Zanji, ada maulid apa lagi? Maulid Daibai, maulid yang kita baca maulid Al-Habsyi. Ada juga maulid Adhiyaul Lame karangan Al-Habib Umar. Ada juga maulid Syarabut Tahur. Banyak kitab-kitab maulid dan semua kitab maulid bagus. Apapun kitab maulid yang mau kita baca dalam acara maulud ini semuanya kalau orang kita nih biasa nyebutnya acara maulud, bukan maulid. Acara bagus nggak acara maulud tuh? Bagus. Kitab maulud apapun dibaca bagus. Yang tak bagus itu apa? Banyak mulut. Banyak. Kalau baca maulud yang tak bagus banyak mulut. Udahlah nggak hadir komentar lagi. Bid'ah lah, sesat lah, masuk neraka lah. Makanya kemarin kita pas corona ada hikmahnya suruh pakai masker biar tak banyak itu di antara hikmah pakai masker. Makanya kalau yang banyak-banyak mulut itu suruh pakai masker biar tak banyak. Allahumma Muhammad. Di dalam kitab Maulud Syaraful Anam, biasanya kalau di kalangan Madura itu yang baca itu fi hubbi itu. Betul ya? Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Di akhir kitab Maulid Syaraful Anam itu ada satu cerita yang diceritakan oleh pengarangnya Syekh Ismail bin Abdul Wahid. Tafadhal Habib Khairul Al-Ghazali, Masya Allah. Ini Habib yang menguasai wilayah sini. Saya harus izin sama beliau ini. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhal Habib, tafadhal Habib. Naam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini lanjut apa enggak ini? Lanjut. Nanti Habib Khairul juga ceramah nanti insyaallah ya. Nah, jadi di akhir kitab Maulid Syaraful Anam itu ada satu cerita. Mau dengar cerita apa enggak ini? Kana bi Misra rajulun yasna'u maulidan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu di Mesir. Tahu Mesir? Pernah ke Mesir? Parit Gado pernah? Ini Parit Gado ya?
Sungai Kakap pernah? Tanjung Saleh? Alhamdulillah. Mesir belum? Belum. Di Mesir ada satu orang yang tiap tahun istiqomah bikin acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi Maulid ini bukan hanya di Pontianak, bukan hanya di Kuburaya, dan bukan hanya sekarang. Dari zaman dahulu sudah ada yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada orang ini istiqomah tiap tahun bikin acara Maulid. Mau dia sansut ke, mau banyak duit, pokoknya tiap tahun wajib ngadakan Maulid. Udah jadi satu kewajiban, walaupun hukumnya bukan wajib. Kalau antum ditanya apa hukum Maulid, nggak boleh antum bilang wajib, bukan wajib ini. Dibilang sunnah juga bukan, dibilang haram juga jangan, ya kan? Apa hukumnya? Mustahsan, perkara yang bagus, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan kalau bapak ibu tadi nempel-nempel aja di haram maulidnya. Makanya disuruh geser, biar maulidnya betul-betul baik, sesuai dengan syariat. Ini ada orang bikin maulid Nabi setiap tahun. Kebetulan wakana ila janibihi rajulun yahudiyun. Tetangganya kebetulan orang Yahudi. Orang Yahudi. Suatu malam di saat mau tidur nih orang Yahudi sama istrinya, di suami istri. Istri Yahudi ini nanya sama suaminya, Bang, dia bilang, ma balu jarinal muslim yunfiqu amwalan jazilan fi mithli hadal syahr. Dia bilang, ini tetangga kita yang muslim nih setiap tahun mengeluarkan duit banyak, belanja buah-buahan, belanja kue lapis, belanja yang banyak, mengadakan acara apa yang diadakan tuh? Ini kata istrinya nanya kepada suaminya orang Yahudi. Akhirnya kata suaminya bilang, huwa yaz'amu bi anna hadha syahr wulida fihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaf'alu dzalika karamatan wa farhatan li maulidihi. Kata suaminya bilang, Dek, itu tetangga kita orang muslim bikin acara tiap tahun itu kepengen mengadakan acara karena di bulan ini adalah bulan kelahiran Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bikin acara maulid untuk menunjukkan rasa gembiranya dan penghormatannya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya harus kita menghormati kelahiran Nabi. Anak kita saja umur 7 hari kita udah suruh nyembelih kambing. Apa namanya itu? Akikah. Padahal anak kita ini belum jelas nih apakah dia bisa menyelamatkan kita di akhirat atau sebaliknya, bahkan menjerumuskan kita masuk ke dalam api neraka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu fitnah, ujian dari Allah. Kalau tidak kita didik dari sekarang, dia akan memberatkan kita di akhirat. Tapi umur 7 hari lahir kita disuruh nyembelih kambing. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1. Mahal kambing sekarang. Berapa kambing? Ada yang bos kambing? Tidak ada. 3 juta palingnya kambing yang kecil-kecil itu. Masih 7 hari, tidak jelas masih. Terus nanti dia ulang tahun, kita rayakan, belikan kue, belikan kado, bikin acara, ngundang kawan-kawannya. Ini masih tidak jelas, ini anak ini tidak jelas apakah dia bisa menyelamatkan atau tidak, kecuali Nabi Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang nanti masuk ke dalam neraka menyelamatkan kita semua ini, sehingga tidak ada satupun yang ada di dalam neraka, semuanya dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Udah pasti Pak mikirkan kita dari dunia, mikirkan kita di akhirat, mikirkan kita. Terus datang hari kelahirannya kita biasa-biasa saja. Itu tanda kekosongan hati kita,
tanda kekeringan hati kita dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang infakkan harta banyak sampai istri Yahudi itu bilang, oh gitu ya bang ya, iya. Ini karena bulan kelahiran nabinya, makanya dia keluarkan harta yang banyak untuk menghormati daripada bulan kelahiran nabinya Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah tidur nih orang Yahudi nih, habis ngomong-ngomong tidur. Tetangganya tetap ngadeg, masih acara maulid. Di dalam tidurnya, subhanallah, Allah punya hidayah ya. Hidayah tidak ada yang tahu. Kalau sudah hidayah itu datang, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka istri Yahudi ini dalam tidurnya bermimpi. Di dalam mimpinya, ini sekali lagi anak kasih tahu, ini cerita bukan di Google ya. Bukan dari Syekh Google ini. Dari kitab Syaraful Anam, kitab Maulid. Dalam tidurnya istri Yahudi bermimpi melihat ada seorang laki-laki berwajah indah, bercahaya, masuk ke rumah tetangganya yang muslim yang ngadakan maulid. Dalam mimpi nih. Akhirnya si perempuan Yahudi ini tertarik, kepengen mengikuti Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah itu. Masuk nih istri Yahudi ke dalam rumah, Nabi Muhammad juga, orang yang ganteng tadi itu masuk juga ke dalam rumah. Akhirnya istri Yahudi memberanikan diri untuk bertanya kepada jamaah yang ada di rumah. Itu siapa sih? Man hadar rajul jamilul wajah? Siapa orang yang mukanya ganteng, bercahaya, berwibawa ini? Maka semua yang ada di situ sekeliling itu mengatakan, innahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajahnya indah, bercahaya, berwibawa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanyalah istri Yahudi ini, kenapa Rasulullah hadir ke tempat tetangga saya? Maka orang-orang bilang, iya, Nabi Muhammad datang ke sini mau menziarahi mereka karena mereka telah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi pengen balas salam mereka. Jadi jangan khawatir nih Sohibul Bait, malam ini Rasulullah hadir insyaallah. Tidak boleh kita ragu. Yang penting jangan merokok tadi itu. Jangan merokok, jangan gempet-gempet. Nabi Muhammad datang. Udah pasti la syak anna Nabi hadir. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, Nabi Muhammad tidak diragukan hadir. Tinggal mata kita saja yang bisa lihat apa tidak. Para wali-wali Allah diberikan, dibukakan hijab, bisa melihat kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan kebanyakan lihat TikTok, tak bisa lihat Nabi, ya kan? Sama saya kita semuanya. Jadi tidak tahu Nabi hadir apa enggak. Nabi hadir, itu ceritanya udah jelas. Datang Nabi. Akhirnya si istri Yahudi ini bilang, idza kallamtuhu hal yukallimuni? Kalau seandainya aku ajak ngomong nih Rasulullah nih, mau tak dia ngomong sama aku? Kata istri Yahudi. Dia kan minder, dia bukan Islam, dia orang Yahudi. Kata orang-orang bilang, ngomong saja. Nabi Muhammad tuh punya sifat akhlak yang luar biasa. Siapapun kau, kalau kau mengucapkan salam pasti akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia memberanikan diri. Dia panggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ini adabnya Nabi. Kalau dipanggil orang, dia nolehnya satu badan. Tidak kayak kita dipanggil orang, Muhammad, oi. Badan tak kemana, orang tak kemana. Balikkan badannya dengan sempurna Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, labbaik. Ada apa? Kata Nabi Muhammad. Akhirnya orang Yahudi yang perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa kau mau nyaut panggilan aku? Wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik. Aku bukan seagama sama kau, dan bahkan aku orang Yahudi, musuh kamu. Kenapa kau mau menyaut panggilan aku? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, walladzi ba'athani bil haqqi nabiyyan ma ajabtu nida'aki illa anni qad alimtu anna Allah qad hadaki. Sallu ala Nabi Muhammad. Demi Allah yang telah mengutus aku dengan kebenaran, kata Nabi Muhammad, tidaklah aku menyambut panggilan kamu, melainkan aku sudah tahu bahwa Allah akan memberikan hidayah kepadamu. Ini majlis kita malam hari ini, Pak. Untuk Sohibul Bait udah bonus 1000 kali lipat.
untuk orang-orang kafir saja nih yang ada di sekeliling kita bisa memberikan hidayah berkat peringatan Maulid yang kita adakan pada malam hari ini. Orang-orang yang sudah disapa sama Nabi Muhammad nih kita malam hari ini, dan kita akui saja kita ini tukang maksiat semuanya, kita tukang dosa semuanya. Malam hari ini Nabi Muhammad hadir dan menyapa kita, insya Allah keluar dari sini dosa-dosa kita diampunkan Allah. Yang tadi jauh dari Nabi Muhammad balik dari sini menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini baru namanya orang yang cinta. Orang yang cinta itu orang yang punya kriteria dua saja. Dia sering nyebut dan dia mau taat. Ini saya mau nanya, jamaah ada cinta Nabi belum? Bohong, merampok. Cinta itu tadi itu sering nyebut dan taat. Kalau tidak sering nyebut, tidak taat, bukan cinta itu namanya. Wa kullu yabda'i waslan bilaila wa Laila la tuqirru bidaka. Semua orang ngaku cinta sama Laila, tapi Laila tak pernah ngaku. Cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta. Sering nyebut Nabi. Berapa sholawat sehari sama Nabi? Lebih banyak sholawat atau lebih banyak gosip? Baru bilang cinta. Lesti apa kabar Lesti? Masih hidup? Tak dibanting lagi. Itu yang kerjaan kita tiap hari gosip. Katanya cinta Nabi, sholawat 100 pun sehari tidak ada. Gimana mau cinta apa ini? Cinta palsu, cinta monyet. Ya kan? Kalau orang cinta sering nyebut. Dan orang kalau cinta taat. Kalau tidak taat bukan cinta. Nah, maka dari itu saya yakin nih, semua yang hadir dan semua orang yang beriman pasti ada benih-benih cinta dalam hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita betul umat Islam, mukminun yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, pasti di dalam hati kita ada benih-benih cinta sama Nabi, pasti itu. Tinggal kadarnya. Ada yang kadarnya lemah, ada yang kadar cintanya kuat. Kenapa diadakan Maulid Nabi? Inilah tujuannya, diantaranya dua, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Maulidnya. Beliau mengatakan tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat. Salli wa sallim. Ayo. Salli wa sallim. Ayo suaranya ibu-ibu. Wal ali wal azhabi man wal ali wal azhabi salli wa sallim. Tujuan maulid nih, tujuan maulid yang pertama, tashwiqan lisami'in. Untuk orang yang cintanya masih lemah, maka maulid Nabi inilah tujuannya untuk merangsang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk orang yang cinta-cintanya udah full, seperti Sultan, Habib Hadi, Habib-Habib yang lain yang cintanya insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Ya kan, kalau antumnya masih ragu-ragu mukanya. Kalau yang sudah full cintanya, tujuan maulid untuk apa? Tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin, untuk menghibur. Kalau yang belum cinta, untuk merangsang. Kalau ini merangsang jangan mikir macam-macam ya. Nanti merangsang apa? Habib bilang merangsang ini, dia bilang. Ini hujan ini cocok kayak ini dah. Jangan merangsang ya.
Merangsang itu apa sih bahasanya nak? Menumbuhkan rasa cinta yang lemah. Ada pun yang sudah kuat cintanya untuk menghibur. Karena orang kalau cinta, dengar nama orang yang dicintanya, terhibur apa enggak? Senang. Contoh, ada orang tua punya anak sekolah di pesantren. Tiba-tiba ustaz datang bilang ke orang tuanya, "Pak, anak ente pintar, akhlak, ganteng, hebat, masya Allah." Kira-kira bapaknya senang enggak? Kenapa bapaknya senang? Karena dia cinta sama anaknya. Di sana ada orang menceritakan kebaikan anaknya, senang atau tidak? Kalau kita betul-betul cintanya udah masya Allah sama Nabi Muhammad, tak kala didengarkan sejarah hidup baginda Rasulullah SAW, maka pasti kita akan terhibur, pasti kita akan Bagi yang belum cintanya masih belum sempurna, ini peringatan Maulid untuk membangkitkan daripada semangat gelora, semangat kita untuk atas kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya malam ini semuanya harus senang, semuanya harus gembira. Walaupun banyak utang, malam ini harus senang. Ini kelihatannya muka-muka kredit semua ini. Motor kredit, rumah kredit, kawin ada kredit ya. Masya Allah, malam ini kita harus senang. Al-farah, ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadub. Kata Al-Habib Ali Al-Habsi mengatakan, kita harus senang terus sama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kesenangan ini Allah langgengkan di dunia sampai akhirat. Tidak boleh kata sedih. Kalau antum dapat musibah, antum dapat cobaan, masalah pekerjaan, masalah rezeki, ingat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih besar cobaannya daripada Nabi Muhammad SAW. Ada dapat musibah, kembalikan kepada Nabi. Maka kita akan melihat musibah kita ini kecil kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Gembira. Kata ulama, al-farah ala thalathati aqsam. Gembira itu terbagi menjadi 3 macam. Berapa macam? 3. Yang pertama namanya al-farahul mamnu, kegembiraan yang dilarang. Apa itu? Al-farah alladhi yuaddi ila sakhatillah, kegembiraan yang dapat menyebabkan kita mendapatkan murkanya Allah. Kegembiraan apa itu? Kegembiraan al-farah al-muharram awil farah bil muharram. Gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsumsi narkoba, senang bangga. Oh, tadi malam aku ngisap, dia bilang. Tadi malam aku mabuk-mabuk, tadi malam aku bunuh orang, tadi malam aku berzina. Bangga dengan hal-hal yang diharamkan Allah dan melakukannya dalam keadaan senang, tidak merasa bersalah. Ini kegembiraan yang akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Yang kedua, al-farahul mubah, kegembiraan yang hukumnya mubah, tidak haram, tidak juga wajib, tidak juga sunnah, boleh-boleh saja. Apa itu? Kegembiraan ya pada umumnya, dapat duit senang biasa, dapat rezeki, dapat apa sesuatu kejutan-kejutan yang baik, lihat anaknya jadi anak yang soleh, senang, bagus. Itu kegembiraan yang bagus. Begitu juga kita harus hibur hati kita, jalan-jalan, senang jalan-jalan, traveling, keluar kota, pergi ke pantai, pergi kemana, senang hibur hati, boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada unsur maksiat, tidak ada unsur haram, tidak ada unsur apa lagi, pornografi dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Yang kegembiraan yang ketiga kata ulama, al-farahul masyru', kegembiraan yang disyariatkan. Apa itu? Al-farah alladhi yuaddi ila mardatillah, kegembiraan yang dapat menyebabkan kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Banyak ini kegembiraan. Yang nomor 3 nih, diantaranya adalah kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyuruh kita gembira? Kalau antum tanya, siapa yang menyuruh kita maulid? Jangan bilang ustaz yang nyuruh. Ustaz manusia.
Jangan bilang Habib yang nyuruh atau siapa yang nyuruh, kiai yang nyuruh. Jangan. Kalau orang tanya siapa nyuruh maulid, Allah. Mana dalilnya maulid? Isinya maulid apa dulu? Jangan fokus ke casingnya. Kalau dibilang maulid bid'ah, ya kita bisa nerima maulid bid'ah. Iya, maulid bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Tapi lihat substansinya, apa isi maulid? Isi maulid ini yang pertama, kita bergembira. Siapa yang menyuruh kita gembira? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya maka bergembiralah kalian. Siapa rahmat yang dimaksudkan Allah suruh kita gembira? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad rahmat. Allah tegaskan dalam ayat lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin." Ini yang nyuruh kita gembira malam hari ini bukan siapa-siapa, bukan si fulan bin fulan, bukan kiai fulan, bukan habib fulan. Yang nyuruh kita gembira malam hari ini Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak boleh sedih malam hari ini, harus senang karena kita gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kegembiraan ini bermanfaat bukan hanya untuk kita umat Islam. Antum sudah sering dengar cerita ini. Ustaz-ustaz sudah nyampaikan semuanya. Bagaimana Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW, kafir di neraka tempatnya. Satu surat dalam Al-Quran mencela beliau. Tapi setiap hari Senin di neraka keluar air dari jari jemarinya untuk dia minum. Setiap hari Senin saja. Bahkan ada ulama juga mengatakan level nerakanya itu agak sejuk-sejuk sedikit lah, tetap panas sih. Diringankan. Kenapa? Dulu dia pernah senang dengan kelahiran ponaannya Muhammad. Walaupun Muhammad jadi musuh dia, Nabi Muhammad tidak musuhi dia, dia yang musuhi Nabi. Dan dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia pernah senang. Tak kala Nabi Muhammad lahir, saking senangnya ulama bilang dia nyembelih kambing 100 ekor. Nah, ini panitia ini harus tahu cerita ini. Ada nyembelih kambing enggak? 100 kambing. Budaknya Suwaibah dimerdekakan karena bawa kabar gembira atas kelahiran keponakannya Muhammad sallallahu alaihi farhatin min fuadin imtala imana. Kalau orang kafir saja dapat manfaat dari kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita muslim mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang tak senang. Tadi ini pakal saja maulid kita potong-potong tadi baca. Kalau dibaca dari awal sampai akhir baru antum lihat bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dabatin li Quraisy dabaqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyara. Semua binatang-binatang yang ada di zaman itu semuanya bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya yang ada di bumi, ihtazzal arsyu qaraban wastimshara wazdadal kursi haibatan wa waqara. Ars Allah bergoncang, ars kursi semuanya bergoncang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cari anak lahir, baru lahir langsung sujud, tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Lahir langsung sujud. Kalau anak kita bukan sujud, itu sungkong. Apa bahasa sini? Sujud pak, lahir. Tidak ada. Siapa artis-artis yang antum idolakan? Siapa? Sebutlah. Oh, malu-malu lah. Esti. Tidak ada di muka bumi ini orang lahir sujud kecuali Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sujud. Ulida makhulan, dalam keadaan sudah bercelak. Tahu celak tak? Apa celak? Sifat mata tu, warna hitam tu. Sunnah pakai itu tiap malam. Kalau tak ada celak pakai arang benar. Belilah 5.000 ya harga. Sudah bercelak dalam keadaan sujud. Ada riwayat mengatakan sudah dikhitan, walaupun ada riwayat lain mengatakan Abdul Muttalib kakeknya yang khitan. Dalam keadaan jari telunjuknya ngangkat begini, seakan-akan mengisyaratkan tauhid kepada Allah Subhanahu
Masya Allah, cahayanya tak kalah keluar, dan ini disaksikan langsung oleh ibunya. Siapa nama ibu Nabi? Ayo. Bagus. Siti Aminah. Siti Aminah menyaksikan cahaya yang keluar dari anaknya Muhammad SAW menembus sampai ke kerajaan kota Syam. Kelihatan kerajaan kota Syam, bisa dilihat. Dulu tak ada streaming kayak gini, tak ada. Kok bisa dari Mekah bisa lihat kerajaan yang ada jarak Mekah ke Syam jauh, tapi bisa kelihatan saking terangnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada anak yang lahir seperti ini. Berhala 360. Pak, berhala itu yang ada di Ka'bah itu bukan dicor lagi, udah kuat, tak mungkin bisa sembarangan orang menghancurkannya. Itu di dalam Ka'bah, di sekeliling Ka'bah isinya berhala semua dulu sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi. Itu tak kalau Nabi Muhammad lahir, tak ada angin, tak ada petir, tak ada hujan, tak ada angin ribut, ini berhala semuanya tumbang di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada anak kita yang lahir berhala tumbang, tak ada pokok pisang balungnya. Itu pun kalau ada. Oh, ditebang. Ini tidak ada angin, tidak ada apa, berhala sekokoh itu bisa tumbang. Tidak ada kelahiran seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Narul abad, api abadi 1000 tahun disembah sama orang Majusi, tak pernah padam. Tapi tak ada angin, tak ada apa, malam di hari kelahiran Nabi Muhammad, api itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari anak yang lahir seperti itu, tak ada. Kerajaan-kerajaan di Persia sana, Asyurafat, jendela-jendela, belasan jendela-jendela besar tumbang semuanya. Tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba tumbang. Karena rajanya tuh kalau dia jalan tuh semuanya rakyat-rakyat tuh cium kaki di semuanya. Jadi menyembah rajanya. Allah mau menunjukkan malam itu kerajaannya dihancurkan Allah. Api dipadamkan Allah, berhala ditumbangkan Allah. Kelahiran Nabi Muhammad membawa perubahan untuk supaya kembali kepada Allah. Tak ada nyembah patung, tak ada nyembah berhala, tidak ada nyembah api, tidak ada nyembah manusia. Yang disembah adalah, makanya balik dari maulid ini, hikmah yang paling besar adalah perubahan. Kalau tak ada perubahan, percuma. Balik dari sini, yang belum sholat, yang belum paham ilmunya, belajar. Betul? Betul tak nih? Karena hikmah kelahiran Nabi bawa perubahan. Yang masih mutus silaturahmi, sambung. Yang masih durhaka sama emaknya, minta maaf. Istri-istri yang masih ngelawan sama suami, jadi istri yang solehot, soleha dan hot. Hanya soleha saja. Tapi ibu-ibu sini Masya Allah rame tuh, sampai ke belakang, luar biasa. Ini orang sini apa ngambil orang luar ini biar ngambil ke sini? Orang sini tuh, Masya Allah, mukanya bercahaya semua karena lampu terang. Masya Allah, luar biasa. Memang di mana-mana ini pasti perempuan yang ramai. Di dunia perempuan yang ramai, di surga perempuan yang ramai, di neraka pun. Karena lihat sekarang banyak anak-anak lahir ini perempuan semua, ya? 7:1. Nanti di surga perempuan juga paling banyak, karena laki-laki ini minimal bininya 2. Nanti di surga bidadari. Makanya lebih banyak perempuan. Di neraka juga yang lebih banyak perempuan. Kenapa perempuan banyak di neraka? Kata Nabi 2 sebabnya. Bu, jangan sampai melakukan 2 ini. Apa yang pertama? Yukfirnal la'na. Perempuan itu suka ngomel. Tuh perempuan tuh. Ini kerjaan perempuan sekarang 3M. Ngemol, ngomel, ngemil. Akhirnya gemuk-gemuk. Apa gemuk-gemuk biar tak bisa dibanding nanti. Yukfirnal la'na. Perempuan itu suka ngomel. Apalagi minta duit belanja. Jangan minta sama suami, tak boleh. Nih dengarkan Bu, tak boleh minta duit belanja sama suami. Setuju tak nih?
Dengarkan dulu, jangan dipotong. Suami ini manusia, kalau minta sama manusia tak boleh. Minta sama Allah. Minta ya Allah, minta duit belanja, tapi di depan telinga suami. Nah, itu betul. Itu cara yang betul. Minta sama Allah tapi di depan telinga. Nah, itu istri soleha. Jangan minta sama suami. Kalau perlu minta pakai mic biar suaminya. Jadi kalau suaminya paham dikasih, kalau tak paham berarti Udah itu resep nih. Jangan minta manusia makhluk, itu minta sama Allah. Nah, Allah sallallahu Muhammad. Muhammad. Ibu Masya Allah perjuangannya luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat dan afiat semuanya. Malam ini kita semuanya bahagia. Habaibnya, ustadznya, sultan, semuanya yang hadir. Insya Allah sahibul bait lebih bahagia dari kita. Karena malam hari ini rumah beliau dihadiri Nabi Muhammad SAW. Khususnya pal berapa nih? 9. Habis 9 nih apa lagi? 10. Sampai 13. Masya Allah, pal 9 ya. Orang-orangnya Masya Allah semuanya. Ini tahan sampai jam berapa nih? Jam 10. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semuanya masuk surga sama sendal-sendalnya insya Allah. Amin. Anjing ashabul kahfi ngikut ashabul kahfi bisa masuk surga. Anjing najisnya berat, haram, binatang yang memang kodratnya nanti di akhirat jadi debu. Kuni turaba kata Allah, jadilah kau debu. Tapi anjing ini dipilih, hanya khusus dia saja yang masuk ke surganya Allah. Kenapa? Karena dia berteman dan mencintai ashabul kahfi. Siapa ashabul kahfi? Ada beberapa pemuda yang beriman kepada Allah. Dia lari dari pemerintahan yang zalim, bertapuk di dalam gua. Anjing ini ikut masuk, ikut berteman sama orang soleh, maka dia masuk surga. Cinta sama orang soleh, akhirnya masuk. Tuh, faza kalbun bi ashabi kahfin, fa kaifa nahna, fa kaifa ana, fa kaifa antum bi mahabbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anjing saja bisa selamat masuk surga, bisa menembus derajat manusia yang tadinya dia harus jadi debu, bisa masuk surga karena cinta sama ashabul kahfi. Siapa ashabul kahfi ini? Apalagi yang kita cintai malam ini adalah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang hadir diharamkan jasadnya untuk api neraka Allah. Abu Lahab saja dapat kemuliaan, bagaimana orang pal 9 yang malam hari ini mengadakan maulid. Insya Allah yang hadir tetangga kita semuanya ikut rombongan nanti masuk surga. Di bawah barisan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam. Salam dulu. Ya Rasul salam. Bisa bagi mana? Ya Habib semuanya. Alaika salawat. Anta syamsun anta nurun fawqa iksirun misbahu suduri Allah ya Nabi salam ya Rasulullah ya Rasul salam alaika ya Habib ya Habib salawatullah alaika Muhammad. Terakhir, orang kalau cinta Nabi, dia lebih memilih ucapan Nabi daripada ucapan orang lain. Tadi udah ditanya, cinta. Kalau kita cinta, ikut ucapan Nabi, jangan ikut ucapan orang-orang selain Nabi Muhammad SAW. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman banyak berita hoax. Media sama media aja tidak cocok.
Jangan gampang terpengaruh dengan yang sufliyat, hal-hal yang rendahan. Boleh kita terpengaruh itu dengan sesuatu yang uluwiyat, sesuatu yang tinggi, Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, baru kita pengaruh. Sunnah Nabi laksanakan. Kalau kita cinta Nabi, jangan ngomong sunnah yang besar-besar dulu, ngomong yang dari yang kecil dulu. Apa sunnah Nabi yang sudah banyak orang melupakan? Nih, pakai kayu siwak, laki perempuan, beli 10.000 harganya. Mardatun lirrab, maskhatatun lisyaitan, madharatun lilfam. Ini siwak bikin ridhonya Allah. Modal 10.000 saja, kita balik dari sini dapat ridhonya Allah. Ayo niat beli. Ada tak siwak? Tak ada. Jisamsu ada. Udang garam sempurna. Masya Allah, ahlu hisab semua ni. Insya Allah tak dihisab lagi di akhirat. Rokok boleh tak, Beb? Boleh, silahkan. Siapa yang melarang? Tidak ada larangan. Antum sikat ke rokok, habiskan, tak apa-apa. Tapi ingat, kalau bisa beli kayu perempuan juga di sunnah pakai kayu siwak. Nabi Muhammad mau tidur di sampingnya ada siwak, bangun tidur pakai siwak, mau sholat pakai siwak, mau wudhu pakai siwak, keluar rumah pakai siwak, naik kendaraan pakai siwak. Bahkan di detik-detik sakaratul maut Nabi pun minta ambilkan kayu baru meninggal. Yang terakhir dicicipi Nabi Muhammad sebelum ajalnya diambil oleh Allah, kayu Kita ngaku cinta, sunnah yang kecil saja kita tidak perhatikan. Kalau rokok sih Masya Allah luar biasa nih. Orang-orang yang merokok ini punya dalil masing-masing, tak bisa dibantah. Ini ada cerita sedikit, ada orang ahli rokok nih, ahli rokok naik bis, ketemu sama orang yang tak suka rokok. Akhirnya dinasehatkan. Dia bilang, Pak, Bapak ngerokok dari kapan? Udah 20 tahun. Dia bilang, berapa sebungkus? 30.000. Kalikan sebulan, kalikan 10 tahun, kalikan 20 tahun. Kalau Bapak tabung tuh Pak, Bapak udah bisa beli mobil, tak naik bis. Kata yang merokok bilang, kau ya tak ngerokok naik bis. Coba itu, aduh ya dalil orang merokok itu. Kau ya tak merokok naik bis ini. Nak sok-sok nasihatkan pula. Itu kalau orang merokok ada dalil tak bisa dibantah. Ayolah, kita ini rokok sunnahnya siapa ini? Rokok sunnahnya siapa? Iblis gitu. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo balik dari sini, kita harus ada tempat sedikit saja di hati Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ada di hati, kalau Nabi di hati kita wajib. Tapi kalau kita bisa ada di hati Nabi Muhammad, insya Allah kita yas'ad fid dunya wal akhirah, selamat di dunia sampai Allah saja Pak Bu bangga menyandingkan nama Nabi Muhammad di samping nama. Antum kalau nanti masuk surga, insya Allah semuanya masuk surga insya Allah. Di pintu surga tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur. Ada nama selain nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Syahadat rukun Islam kalau orang tak nyebut Nabi Muhammad, sah enggak syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, salat ada nyebut nama Nabi Muhammad enggak? Ada tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh, mana boleh orang ngomong dalam sholat, batal sholatnya. Berbicara beberapa huruf saja dengan sengaja batal. Tapi kita dalam tasyahud kita kayak ngomong sama Nabi. Domirnya pakai alaika, kah, anta, salam sejahtera untukmu. Seakan-akan Nabi Muhammad ada di depan kita. Seakan-akan kita berdialog langsung dengan Nabi Muhammad. Bukan domirnya alaihi. Kalau alaihi berarti ghaib, orangnya tak ada di sana kepadanya. Tapi alaika, kepadamu. Seakan-akan kita berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salat kita bisa diterima kalau kita nyebut nama Nabi Muhammad SAW.
azan 5 kali sehari kita dengar. Tidak ada nama di dalam azan kecuali nama Nabi Muhammad dan nama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka dengan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup dengan Allah lagi, la ilaha. Di tengah-tengah, asyhadu anna Muhammadan. 5 kali minimal kita dengar suara itu tiap hari. Iqamat, sebut nama Nabi Muhammad. Khutbah Jumat, yang tukang khotib ini, di antara rukun khutbah harus sholawat di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Apalagi majlis-majlis. Ini majlis kalau bubar tanpa sholawat kepada Nabi, maka majlis ini baunya seperti bau bangkai. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh bagus. Habis acara tahlil tuh ada satu orang yang mimpin, yuk sholawat ngusir namanya itu. Tapi bagus itu. Allah Muhammad balik semua. Itu bagus. Kalau majlis bubar tanpa sholawat kepada Nabi, maka majlis ini berbau bangkai naik ke atas langit aromanya. Semua Nabi Muhammad, tidak disebut Allah melainkan Nabi Muhammad. Ayo malam hari ini peringatan Maulid ini kita ambil pelajaran. Balik dari sini, semua yang ada dalam hati kita hapus. Sisakan satu saja, Nabi Muhammad SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang mulia di dunia ini melainkan punya hubungan kepada orang yang mulia. Sumber kemuliaan dari Allah kemudian dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Rambut Nabi jadi rebutan para sahabat karena nempel di tubuh suci Nabi Muhammad. Sandal Nabi Muhammad dimuliakan. Karena apa? Karena nembus Sidratul Muntaha. Saking mulianya sandal Nabi, bisa nembus Sidratul Muntaha. Jibril saja tak bisa nembus, tapi sandal Nabi nembus. Kenapa? Karena sandalnya berteman sama kaki yang Kalau kaki kita banyak koreng. Sandal kita tak mulia, sandalnya pun dapat pas sholat beda warna gitu. Murah pula harganya. Itu sandal Nabi Muhammad SAW jadi mulia karena nempel. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Pak Bu, kita umat Nabi Muhammad apa bukan ini? Kita umat Nabi Muhammad apa bukan? Kita mulia ini karena apa? Apa karena ibadah kita? Umat terdahulu ibadahnya lebih ketat dari kita. Mau tobat saja suruh lompat di atas gunung, kalau mati baru diterima tobatnya. Sekarang gampang, tobat, astagfirullah, selesai. Orang dulu, kalau kita mulia karena umur, orang dulu umurnya ada di zaman Nabi Musa, ada emak-emak ini kayak begini, di kuburan nangis. Kata Nabi Musa, ngapa nangis Bu? Iya, anak saya masih kecil meninggal. Berapa umurnya? 300 tahun. Umat dulu umurnya panjang-panjang. Kita 60-70 rojiun habis. Apalagi kita mulia karena apa? Karena kekuatan. Orang dulu lebih kuat-kuat, gunung dipahat sama dia. Kita angkat bekas mak kilo ya, asamuhat lah. Baru umur 30 tahun kayak tengah lah, tak bisa lah. Rematik lah, inilah, apalah. Banyak makan Indomie kita nih. Betul lah. Orang dulu kuat-kuat. Terus apa yang jadikan umat Nabi Muhammad mulia? Satu saja jawabannya. Karena kita punya Nabi yang mulia, Nabi Muhammad. Maka kita otomatis jadi umat yang mulia. Dan kita harus bangga dengan hal ini. Tapi ingat, jangan hanya bangga-bangga saja. Kita harus juga menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya cinta Nabi, tapi kita berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkorban untuk Nabi, tak punya duit, berkorban dengan waktu. Ini kan duduk pakai waktu, iya kan? Semuanya punya kesibukan masing-masing. Sultan aja dari Pontianak Timur datang ke Kuburaya. Ini dari ujung ketemu ujung ini datang. Tak ada dikasih apa-apa, ikhlas datang lillahi ta'ala. Jauh-jauh mau dengarkan tausiah. Bisa saja beliau nonton YouTube. Kenapa beliau mau datang malam hari ini? Ini ngasih kita motivasi semuanya untuk semangat menghadiri pengajian-pengajian, apalagi pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi, ajarkan anak kita akhlak Nabi, kenalkan keluarga kita dengan Nabi. Betul?
cintai anak keturunan Nabi, para habaib, cintai para sahabat Nabi, cintai para pewaris Nabi Muhammad, para alim ulama, para ustaz, para kiai, pondok pesantren dukung, majlis taklim dukung. Baru kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen ketemu Nabi nak di akhirat? Kita tidak mau pisah sama Nabi. Di dunia kita tidak mau pisah, di akhirat kita tidak mau pisah. Sahabat-sahabat saja yang kenal Nabi baru hanya bayangan saja, Pak Bu. Nabi itu tidak ada yang bisa tahu kemuliaannya pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu sahabat-sahabat berkorban nyawa, berkorban harta, itu baru mengenal Nabi bayangannya. Bagaimana kalau dia kenal Nabi hakikatnya? Baru kenal bayangan saja itu sudah berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Minimal kalau kita tak bisa berkorban ini, kita korbankan yang lain. Korbankan ini tak bisa korbankan yang lain untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat kita disambut sama Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah Nabi, mulai dari kayu siwak, balik dari sini beli kayu siwak, hadiahkan. Hadiyatul muslim as-siwak. Nabi kasih syahadat persaksian, hadiah orang muslim. Kita tadi hadiyatul mukmin, mohon maaf. Hadiah orang yang beriman adalah siwak. Orang yang ngasih hadiah temannya siwak, itu orang dapat persaksian dari Nabi Muhammad, dia orang yang beriman kepada Allah. Pengen saya tadi datang ini bagi-bagikan gratis, cuman tak ada waktu. Teko bandar nanti. Jadi nanti panitia belikan antum atau antum beli sendiri insyaallah. Boleh sholat subuh ini pakai siwak. Sholat 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tak pakai siwak. Rugi. Kan kasih 2 juta sama 70 juta pilih mana? Kalau duit cepat. Kalau pahala kan tak kelihatan, abstrak. Ghaibiyat, sesuatu yang gaib, tak kelihatan. Kalau pakai siwak dapat duit, oh semuanya pakai siwak. Tapi inilah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak pisahkan kita dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Di dunia sampai akhirat. Amin. Ini terakhir ini. Sahabat Rabi'ah, tukang bawa air wudunya Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau tahajud malam nih, sahabat Rabi'ah tukang bawa air. Sampai Nabi bilang ke Rabi'ah, Rabi'ah, kau sudah lama mengabdi kepada aku. Sekarang aku mau nawarkan kau satu permintaan. Kau minta aku kabulkan. Minta apa saja, yang penting satu saja. Rabi'ah bingung karena yang nawarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tergantung yang orang yang nawarkan. Kita jawab harus tergantung orang yang nawarkan. Kalau kawan kita yang nawarkan, kawan-kawan kita ngopi, paling kita minta rokok sebuah cocok. Kalau misalkan Pak Wali Kota yang nawarkan, jangan minta rokok ente, rugi. Minta sepeda motor, minta mobil, tergantung orang yang nawarkan. Ini Nabi Muhammad yang nawarkan, mau minta harta kan rugi lah, harta bisa habis. Akhirnya dia mikir minta apa nih, satu nih, jangan sampai lepas, jangan sampai kepleset ini mintanya nih. Akhirnya dia bilang apa? Ya Rasulullah, as'aluka murafagatak fil jannah. Aku minta satu saja, bisa berdampingan sama antum di surganya Allah. Minta berdampingan sama Nabi Muhammad. Ini orang yang tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. La ya'riful jauhar illa al-jauhari. Tidak orang tahu nilainya permata kecuali orang yang paham permata. Orang tidak tahu Nabi Muhammad, orang tidak tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad kecuali tidaklah orang berkorban untuk Nabi Muhammad, melainkan pasti dia tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan keringat kita malam hari ini, harta yang dikeluarkan sahibul bait, semua ahlu khidmah yang mengerjakan tarot, mengerjakan sound system, semuanya yang hadir, tetangga kita, insyaallah di akhirat kita kumpul bersama Nabi Muhammad. Inilah yang dikatakan pertemanan karena Allah. Teman itu tak perlu banyak-banyak, yang penting teman karena Allah. Teman karena Allah bukan tiap hari ngumpul di warung kopi, bukan. Jarang ngumpul, tapi sekali ngumpul untuk Allah, sekali ngumpul untuk Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan manabir min nur, mimbar-mimbar yang bercahaya, karena kita kumpul di dunia saling mencintai, saling silaturahmi, saling berziarah, saling memberikan nasihat karena Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah kabulkan hajatnya. Yang punya dosa diampunkan oleh Allah, yang punya aib ditutup oleh Allah, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah.
Yang punya masalah Allah selesaikan. Yang punya hajat Allah kabulkan. Yang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia sampai akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat. Allah tutup usia kita husnul khatimah. Allah masukkan kita surga bersama Nabi Muhammad. Mencium tangan Nabi Muhammad, berpelukan dengan Nabi Muhammad, melihat senyum indah Nabi Muhammad, minum tenaga kausar dari tangan Nabi Muhammad, berjabatan dengan Nabi Muhammad, kumpul sama Nabi Muhammad, bergandeng sama Nabi Muhammad, abadan selama-lamanya di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqah ya Mu'ayyad Allah ya Imam al-Qiblataini. Allah yang kompak. Alaika ya Rasul salam alaika ya Habib ya Habib alaika Allah salawat Allah alaika man wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-Walidaini Allah hauduka safil wirduna yauman nusyuri Allah ya Nabi salam alaika Allah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan ya Allah malam hari ini orang Pal 9, para pecintamu, para perindumu, orang-orang yang dekat denganmu mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, mengadakan kehabulan atau hari kelahiran daripada kekasihmu Muhammad SAW. Abu Lahab diselamatkan Allah. Berapa banyak orang yang diselamatkan Allah karena menghormati hari kelahiranmu. Maka muliakan kami ya Allah. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalina saqiyan wa la mahruman wa la madrudan wa la mab'uda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah tadi tausiah atau hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang penuh barakah ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Yahya Al-Haddad tadi dapat membawa manfaat yang lebih bagi kita semua dan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan tahlil singkat yang kami mohon dengan hormat kepada pimpinan Majelis Al-Khairat, guru kami Al-Habib Khairul bin Hasan Al-Qadri untuk dapat memimpinnya, serta dilanjutkan dengan pembacaan doa yang kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Muhammad Mujib untuk membacakan doa. Selanjutnya kepada guru kami Al-Habib Khairul bin Hasan Al-Qadri dengan hormat kami persilakan. Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Afdal ma qultu ala wa nabiyina min qabli la ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Allah Habib al-Gurub Nabi Habib sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqawi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim muhadibun sultanik. Subhana allazi nasib lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu darajat jannah. Taqabbal wa nawwir maqdata umrika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi berarti berakhir pula rangkaian acara peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah di kediaman Bapak Irwan Toha dan Bapak Haji Rizkin Baso. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan acara peringatan Maulid di Balai yang penuh barokah ini. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan dari Sound System Al-Bidayah dari Gang Masjid 49 di bawah pimpinan Bang Ismail. Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Salawatul Mustafa yang membersamai kita dalam berselawat kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya Abdul Rasim Badrun pamit, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah ampunkan atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.